Sekarang kita bicara soal konstruksi di pasal 338 dan 340 yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini. Kami tanyakan kepada saudara ahli, apa perbedaan antara konstruksi di dalam pembunuhan berencana dan apa bedanya dengan konstruksi pembunuhan biasa 338 atau dotslah? Silakan. Izin yang mulia, saya jelaskan yang persamaan dulu. Baik pasal 338 maupun pasal 340 itu sama-sama mencantumkan unsur dengan sengaja. Ahli mengatakan bahwa di dalam rumusan delik itu ada 4 kemungkinan frase yang dicantumkan oleh pembentuk undang-undang. Satu adalah dengan sengaja, yang kedua adalah diketahui, yang ketiga adalah dengan maksud, yang ketiga adalah dengan tujuan. Nah, keempat frase ini itu memiliki konsekuensi pembuktian. Ketika unsur dengan sengaja, ketika frase dengan sengaja yang digunakan, maka yang dimaksud dengan sengaja adalah meliputi 3 corak kesengajaan. Kesengajaan sebagai maksud level 1, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Demikian juga kalau frase yang digunakan adalah diketahui. Jadi ahli sebetulnya lebih banyak yang berpendapat bahwa makna diketahui itu sama artinya dengan sengaja. Tapi ada juga yang dengan maksud. Dengan maksud dengan tujuan itu sama artinya. Artinya apa? Pembentuk undang-undang ketika memilih frase dengan maksud atau dengan tujuan di dalam urusan delik, maka yang dimaksud itu adalah dibatasi kepada kesengajaan level 1. Dolus manus, kesengajaan sebagai maksud. Artinya apa? Kesengajaan harus ditujukan tidak saja pada perbuatan, tapi juga pada timbulnya akibat. Dalam konteks pasal 338 dan pasal 340, pilihan frase yang digunakan adalah dengan sengaja. Maka kesengajaan di sini adalah meliputi 3 corak kesengajaan dan itu sifatnya adalah alternatif. Kesengajaan itu adalah elemen subjektif. Sementara perbuatannya adalah merampas nyawa. Izin yang mulia, di dalam rumusan delik itu ada kalanya legislator menggunakan pilihan kata yang umum. Tapi ada kalanya dia menggunakan pilihan kata yang sifatnya detail. Seperti misalnya pasal 3 Undang-Undang TPPU. Di situ ada sekitar 10 perbuatan yang masuk dalam konteks pencucian uang. Maka karena dia detail, maka hanya perbuatan itu saja yang wajib dibuktikan oleh jaksa. Tetapi kalau kemudian menggunakan frase yang umum, misalnya merampas nyawa orang lain, makna merampas di sini yang paling penting adalah 1, perbuatannya harus aktif. Artinya apa? Kita bicara tentang apa? Commission Act, delik komisi. Artinya apa? Melakukan perbuatan yang dilarang. Apa indikatornya? Kalau collection itu di dalam understanding criminal law dia mengatakan bodily movement, harus ada gerakan tubuh, membunuh, menembak, kemudian apa? Macam-macam lah itu kan. Jadi tidak penting apa bentuk perbuatannya. Jadi bebas dia. Yang penting perbuatan adalah aktif. Artinya tidak mungkin ada pembunuhan sengaja, dotslah, atau misalnya pembunuhan secara rencana misalnya ya, murder, itu dilakukan karena pasif. Tidak mungkin.